Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Listianingsih Ahmad, semester 3 kelas A. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun Ternate. Nah, di sini saya akan membuat video reaction yang mana dalam praktikum kimia organik 1 dengan judul praktikum hidrokarbon. Nah, baik, langsung saja kita simak videonya. Selamat datang di praktikum pertama kimia organik tentang senyawa hidrokarbon. Pada praktikum kali ini kita akan menguji sifat fisik dan sifat kimia yang ada pada senyawa hidrokarbon. Oke, kali ini mereka akan menguji sifat fisik dan sifat kimia pada senyawa hidrokarbon. Mari kita simak kelarutan dalam apa sih yang digunakan dalam metode kali ini. Fisik sendiri kita akan menguji kelarutan dalam air dan kelarutan dalam minyak. Sedangkan sifat Kelarutan kimia dalam kita air akan dan menguji kelarutan dalam reaksi minyak. MnO4 dan reaksi pembakaran. Untuk pertama kita akan menguji kelarutan dalam air. Pertama, teman-teman sediakan alat dan bahan yang sudah tertera pada modul yang sudah kalian pegang. Ya, berikutnya. Oke, baik. Di sini karena mereka tidak sebutkan alat dan bahannya, maka akan saya sebutkan di sini ada tabung reaksi beserta tabung reaksi, ada spatula, ada gelas ukur, ada juga neraca analitik, dan ada gula. Langsung saja kita lanjut. Ya, kita membuat larutan gula, larutan 1 gram gula dengan 100 ml air. Pertama kita timbang terlebih dahulu gula tersebut dengan raca analitik. Nyalakan raca analitiknya. Simpan alas berupa kertas lain-lain. Akan letakkan di atas alas. raca analitik. Setelah itu kalibrasi dengan tekan 0. Ya, lalu masukkan serbuk gula Padatan gula. pada alas yang sudah disediakan. Ya, teman-teman simpan ukur serbuk gula tersebut Ditimbang. sampai 1 gram. Ya, setelah 1 gram. Oke, pada kelarutan air dan membuat larutan gula ini digunakan gula atau padatan gula itu sebanyak 1 gram. Teman-teman ambil kertasnya lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah terisi air 100 ml. Ya, setelah itu aduk air tersebut sampai terbentuk larutan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat fisiknya. Untuk mengukur sifat fisiknya yaitu baik larutan dalam air maupun larutan dalam minyak, kita samakan alat dan bahannya yang sudah tertera pada modul yang sudah kalian pegang, ya. Pertama, beri label terlebih dahulu tabung reaksi yang sudah kalian pegang masing-masing, ya. Beri nama larutan gula, terus telur mentah, terus Oh, ada sampel, bahannya, dan ternyata lain-lain, ada telur ya. mentah Sebanyak 5 juga. tabung reaksi. Nah, jumlah tetes setiap bahannya itu ada 5 tetes, ya. Nah, nanti Oke, jadi untuk bahan yang akan diuji dimasukkan 5 tetes di setiap tabung reaksi. untuk larutan dalam air, teman-teman masukkan 5 tetes air setiap bahannya. Setelah itu dikocok, lalu lihat reaksi yang terjadi, ya. Misalkan airnya di atas, berarti terus di atas, atau mungkin larutan gula di atas. Silakan nanti teman-teman amati hasilnya. Pun juga dengan larutan minyak. Nanti bahan-bahan yang sudah ada, teman-teman teteskan 5 tetes minyak, ya. Sebanyak 5 tetes, baik itu larutan gula maupun telur mentah sampai sampel, gitu ya. Nah, itu untuk sifat fisik senyawa hidrokarbon, baik larutan dalam air maupun larutan dalam minyak, ya. Nanti hasilnya silakan teman-teman lihat setelah dikocok tadi, ya, posisinya, terus misalkan atau mungkin terjadi reaksi apa.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat kimia. Baik, jadi sudah melakukan percobaan sifat fisik dari senyawa hidrokarbon. Sekarang kita melakukan percobaan sifat kimia yang ada pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan bagaimana reaksi KMNO4 terhadap bahan-bahan yang sudah teman-teman sediakan, ya. Seperti tadi. Oke, di sini mereka juga tidak menjelaskan atau menyebutkan bahan dan alat. Nah, di sini alatnya itu ada tabung reaksi beserta rak, ada juga satu bunsen. Di sini ada botol yang berisi larutan KMNO4. Mungkin di sini juga ada penjepit tabung reaksi, ada juga spatula dan lain-lain. Kita akan simak videonya. Bahan-bahan yang sudah teman-teman sediakan dimasukkan ke dalam tabung reaksi sejumlah 5 tetes, ya, sesuai dengan labelnya. Berikutnya, teman-teman teteskan senyawa KMNO4 ini ke dalam setiap tabung, ya, setiap tabung yang teman-teman sudah beri label. Teteskan sampai berubah warna. Tapi ketika 10 tetes sudah berubah warna sudah. Jadi maksimal itu 10 tetes, ya. Jangan lebih dari 10 tetes. Dilakukan untuk setiap tabung reaksi, ya. Oke, nah di sini dikatakan bahwa setiap tabung reaksi itu akan diberikan 5 tetes larutan KMNO4 dan maksimalnya sampai 10 tetes. Jikalau larutannya setelah diberi 5 tetes sudah berwarna, berarti udah nggak usah ditambah lagi. Tetapi kalau dari 5 tetes itu belum berwarna, maka teman-teman bisa tambahkan sampai 10 tetes. Nah, tetapi kalau sampai 10 tetes sudah tidak ada perubahan seperti warna dan lain-lain, berarti udah nggak usah ditambah lagi. Udah maksimalnya udah 10 tetes aja. Kita lanjut. Tabung reaksi teman-teman teteskan KMNO4 sebanyak maksimal 10 tetes, ya. Itu untuk percobaan reaksi menggunakan KMNO4. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses pembakaran. Nah, proses pembakaran Oke, ini sekarang kita ke reaksi menggunakan pembakaran. bahan yang telah kalian bawa, yaitu gula dengan. Nah, di sini ada satu buah bunsen, masih sama tabung reaksi, rak tabung reaksi sama gula, dan kayaknya di sini ada telur mentah juga sama spatula. Dengan telur mentah, ya. Pertama kita jepit sendok stainless, ya. Ini hanya Ya, yang sudah saya katakan tadi. Yang sudah saya katakan tadi, di sini mungkin ada penjepit tabung reaksi. Dan ternyata benar ada untuk menjepit spatulanya itu. Untuk coba ini jepit dengan penjepit tabung reaksi, ya. Lalu masukkan 1 gram gula pada sendok stainless tersebut, ya. Lalu nyalakan bunsennya. Setelah itu teman-teman bakar bawa sendok yang berisi gula tersebut di atas bunsen. Nah, lihat reaksi yang terjadi. Lakukan percobaan tersebut minimal 2 menit, ya. Setelah terbentuk sesuatu, maka teman-teman tulis di lampiran. Itu untuk gula, ya. Berikutnya teman-teman buang gula tersebut, cuci dengan air sendok stainlessnya, lalu dikeringkan dengan tisu atau pengering lain. Lalu teman-teman lakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua menggunakan telur mentah, ya. Sama seperti tadi, sediakan penjepit dengan sendok stainless tadi. Lalu, nah. Oke, jadi maksudnya di sini pada percobaan pembakaran yang kedua itu menggunakan telur mentah, kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada gula tadi. Nah, lanjut. Berikutnya teman-teman masukkan telur mentah di atasnya, ya, secukupnya saja. Setelah itu bakar di atas bunsen juga, ya. Lakukan minimal 2 menit. Lihat reaksi yang terjadi. Apa yang terjadi? Pembentukan apa, atau mungkin misalkan reaksi apa? Silakan teman-teman amati dan hasilnya catat di lampiran, gitu, ya. Nah, setelah itu sudah selesai, teman-teman cuci semuanya dan simpan di tempatnya masing-masing. Nah, seperti teman-teman, mungkin sekian
ulangi, mohon maaf. Nanti silakan teman-teman coba di praktik yang akan Oke, mungkin itu saja video reaction pada kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.